illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diberitahukan kepada para jamaah yang baru hadir, apabila belum berwudu dari rumah, panitia telah mempersiapkan tempat wudu yang berada di sebelah utara lapangan. Sekali lagi para jamaah yang dari rumah belum berwudu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Diberitahukan kepada para jamaah yang baru hadir dan belum berwudu dari rumah, maka panitia telah mempersiapkan tempat wudu yang bertempat di bawah pohon di sebelah utara lapangan. Mengingat waktu sudah cukup siang, untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, yakni untuk melaksanakan sholat id. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah yang menjadi imam dan khotib yaitu Ustadz Muhammad Amin Abdullah, pengasuh Pondok Tahfidz Putra SD Muhammadiyah 1 Magetan. Untuk para jamaah, mari kita bersama-sama berdiri membentuk shaf yang baik, yang lurus dan yang rapat. Lurus rapat, dipenuhi dulu shaf yang paling depan untuk jamaah putra. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum, tilka 'asharatun kamilah, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram.
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, umur dan iman kepada kita semua sehingga kita masih bisa berjumpa dengan hari yang istimewa ini, yaitu hari raya Idul Adha
pada tahun 1444 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti risalah beliau hingga hari kiamat kelak. Setiap khatib tidak lupa mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita, karena hanya takwalah sebaik-baik bekal kita dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini umat Islam telah mengenang kembali kisah manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya, yaitu Ismail alaihi salam dan Hajar. Keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mampu mengambil keteladanan sang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, di antara keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat menjadi pelajaran dan keteladanan untuk kita semua adalah yang pertama, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari sikap inilah kita akan menjalani kehidupan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar telah menunjukkan sikap yang sangat mengagumkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk memindahkan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam ke Mekah, terasa berat untuk melakukan hal ini. Bukan semata-mata harus berpisah dengan istri dan anak, tapi juga karena di Mekah pada waktu itu belum ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang, bahkan tidak ada air. Sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala membuat Ibrahim alaihissalam dan Hajar yakin bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bermaksud buruk dalam memerintahkan sesuatu. Begitu pula halnya dengan perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Harus kita sadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mewujudkan kebaikan-kebaikan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, berarti Allah ingin mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang akan menimpa hamba-hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Keteladanan kedua yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah disiplin dalam syariat. Ketika seorang mukmin sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan, dan apapun yang dilarang akan ditinggalkannya. Inilah yang disebut dengan disiplin dalam syariat. Seorang muslim harus menunjukkan kedisiplinannya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, hukum atau peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Seorang muslim akan selalu siap meninggalkan sesuatu yang memang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mau melaksanakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari suatu urusan,
maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengerti. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, mencari rezeki yang halal. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu berusaha mencari rezeki yang halalan thayyiban untuk diberikan kepada keluarganya. Dan sekali-kali tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, karena beliau memiliki keimanan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki dan tidak akan mematikan seorang hamba kecuali telah disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada siapa saja yang susah payah berusaha dengan cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ayyahmila ar-rajulu hablan fayahtadiba bihi, thumma yaji'a fayad'ahu fi as-suq, fayabi'ahu, thumma yastaghniya bihi, fayunfiquhu ala nafsihi khairul lahu min ay yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu." Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik daripada seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, bergerak memperbaiki diri. Setiap muslim seharusnya mau bergerak untuk memperbaiki keadaan. Setiap muslim harus bergerak untuk mencari nafkah, bergerak mencari ilmu, untuk memperbaiki diri menjadi pribadi seorang muslim yang baik dan tidak tinggal diam melihat kenyataan yang tidak baik, apalagi bila hal itu dilakukan dengan dalih tawakal. Padahal tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperoleh sesudah berusaha maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kelima, pengorbanan di jalan yang benar. Idul Adha merupakan satu hari yang mengingatkan kita untuk memperkokoh semangat pengorbanan. Kurban secara harfiah berarti pendekatan, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan di dunia dan di akhirat menjadi baik. Orang yang mau berkorban berarti orang yang menyadari akan masa depan yang lebih penting daripada masa sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan dirimu apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Sebagai mukmin, menjadi keharusan bagi kita untuk memiliki sikap optimis, yakin akan hari esok yang lebih baik selama mau diupayakan dengan penuh kesungguhan. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana perubahan orang-orang yang mengalami kesulitan hidup menjadi lebih baik selama mereka punya keyakinan akan hari esok yang lebih baik dan mau berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang halal dan meningkatkan kemampuannya dalam berusaha dengan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini kita bisa simpulkan ada 5 keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita
ambil pelajaran. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disiplin dalam syariat. Yang ketiga, mencari rezeki yang halal. 4, memperbaiki diri, bergerak memperbaiki diri. Dan yang kelima, berkorban di jalan yang benar. Marilah kita siapkan diri, keluarga kita, untuk menjalani kehidupan yang baik. Pemimpin keluarga yang baik bukan sekedar berstatus sebagai muslim, tapi memang dapat menunjukkan identitas keislaman, berpedoman pada nilai-nilai Islam kepada keluarganya. Dan akhirnya marilah kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Adha sekarang ini menjadi saat yang tepat untuk memacu diri kita berusaha lebih keras dan sungguh-sungguh agar terwujud keluarga dan negeri yang baik dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ad din waj'al da'iratas sawi 'alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian salat Idul Adha di pagi hari ini telah usai kita laksanakan. Dan untuk itu mari kita karena segala sesuatunya telah berjalan dengan lancar dan tidak kehilangan suatu apapun. Diberitakan bahwa infak yang terkumpul di pagi ini sejumlah Rp3.443.500. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili dari segenap kru Ranting Muhammadiyah Kepolorjo mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di sholat Idul Adha di pagi ini yang telah diselenggarakan oleh Ranting Muhammadiyah Kepolorjo. Dan apabila dari sarana dan prasarana yang kurang berkenan bagi para jamaah, seluruh kru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun bila betul walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter tahu ini, Masya Allah, Tuhan Allah. Itu. Salim Pak Dokter, salim kakung dokter.